Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Tabanan periode 2024-2029 resmi dilantik. Dari total 40 kursi DPRD Tabanan, PDIP memperoleh kursi 31 kursi, Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing memperoleh 4 kursi, dan Partai Demokrat memperoleh 1 kursi. Acara pelantikan diawali dengan upacara menjaya-jaya di Padmasana kantor DPRD Tabanan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa ke-1 DPRD Tabanan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Dewan periode 2024-2029. Kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan Iko Manggedi Sanjaya. Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, kemudian pembacaan SKPJ Gubernur Bali tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2024-2029. Agenda acara kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Tabanan dan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah. Berdasarkan keputusan Gubernur Bali nomor 612/01 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2024-2029. Sebelum memasuki jabatannya, hari ini saya Ketua Pengadilan Tabanan akan membantu pengucapan sumpah sebagai anggota Dewan Pengadil Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu saya akan bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Siap. Sumpah dengan cara agama apa? Agama Hindu. Selanjutnya perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap pemerintah Kabupaten Tabanan, bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti ucapan saya. Om Attah Parama Wiseso. Om Attah Parama Wiseso. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan. Bahwa saya akan
Ketua Dewan Sementara DPRD Kabupaten Tabanan, Imadi Dirke, dalam pidatonya menyampaikan rasa syukurnya atas kinerja yang telah dilakukan selama 5 tahun. Ia menyampaikan kini tiba saatnya melangkah ke depan untuk memupuk kebersamaan dalam periode 5 tahun. Ke depan diharapkan DPRD Kabupaten Tabanan mampu mengemban tugas dengan baik melalui aspirasi yang akan disuarakan oleh anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Ia mengajak seluruh anggota DPRD Kabupaten Tabanan untuk bersama-sama mewujudkan kinerja dengan komunikasi yang intens, sehat, jujur, dan terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Tabanan membangun kesadaran secara permanen untuk mengabdi demi cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Padida Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan warawuh-nya pada hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti rapat paripurna Dewan agenda peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2019-2024 dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2024-2029 dalam suasana yang hikmat dan lancar. Mohon izin menyampaikan sebuah pantun. Betapa dalam merenungkan jiwa, raga tumbuh bersih dalam kedewasaan. Para peserta rapat paripurna istimewa semoga selalu diberikan kebahagiaan. Undangan hadirin yang kami hormati, setelah kita semua menjalani dan menuntaskan prosesi ajang politik pemilu legislatif 2024 yang baru saja berlalu dengan segala dinamika dan fenomena persoalan yang dihadapi di tengah persaingan antara figur, antara partai peserta pemilu yang juga diwarnai dengan semangat berkompetisi untuk memikat hati rakyat dalam upaya meraih dukungan suara. Ini tiba saatnya kita mulai langkah ke depan dengan memupuk kebersamaan dalam memasuki babak baru, yakni dalam periode 5 tahun ini rakyat Tabanan telah memberikan kepercayaan hak politiknya kepada wakil-wakil yang duduk di lembaga legislatif yang terhormat ini. Hari ini 40 orang putra-putri terbaik pilihan rakyat Tabanan melalui masa pengabdiannya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja diambil sumpah janjinya. Saya mengajak semua putra-putri terbaik wakil rakyat ini untuk memasuki gerbang baru dengan identitas dan tenaga baru untuk menghadapi dengan suasana baru dalam mengemban amanat rakyat Tabanan. Tentunya akan berhadapan pula dengan kompleksitas persoalan kekinian sebagai aspirasi konstituen kita yang akan disuarakan ke gedung dewan yang terhormat ini. Selanjutnya harus kita jawab bersama dan kita wajib mengembalikannya kepada rakyat sebagai bentuk kontribusi politik kepada rakyat yang telah memilih kita. Mari bersama-sama untuk mewujudkan kinerja dengan sinergisitas dan komunikasi yang intens, sehat dan jujur dan terbuka dengan semua lapisan stakeholder dan mitra kerja kita, yaitu dengan saudara bupati, saudara wakil bupati, dengan segenap jajaran birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Serta mari kita bangun
kesadaran secara permanen bahwa kita di sini adalah mengabdi demi cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Tabanan. Sebaliknya juga demi untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu. Pada anggota Dewan masa jabatan tahun 2012-2024 yang telah mengakhiri masa pengabdiannya, bahwa kami harus selalu belajar dari apa yang telah dihasilkan pada masa sebelumnya. Segala hasil yang telah tercapai tentu akan kami jadikan cermin dan tuntunan dalam melangkah pada masa pengabdian berikutnya. Kami ucapkan kepada saudara-saudari kami yang terpilih kembali menjadi anggota Dewan Kabupaten Tabanan, begitu pula bagi saudara-saudari kami yang kembali menyatu ke tengah-tengah masyarakat. Mari kita tunjukkan sikap dan langkah untuk tetap menjadi yang terbaik dalam rangka turut serta berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tabanan yang tercinta ini. Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya dalam sambutannya membacakan pesan dari PJ Gubernur Bali bahwa pemilu bukan tujuan akhir namun mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk kemajuan bersama. Bupati Sanjaya juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan program pembangunan daerah. Pemimpin harus mudah memberikan maaf dan tulus asih yang menegaskan karakter seorang pemimpin harus memiliki kesopanan. Figur pemimpin memberi tanpa diminta. Karakter pemimpin yang memperhatikan infrastruktur. Sidang Dewan yang terhormat, marilah kita tidak henti-hentinya menghaturkan puja dan puji syukur Anayu Bagir kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat asung kertawarunugraha kita hari ini bersama-sama diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan, serta dapat menghadiri rapat paripurna istimewa persemian, pemberhentian, dan persemian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Acara ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian tahapan pemilu legislatif tahun 2024 dan sekaligus menjadi titik awal tugas jabatan anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa bakti tahun 2024 tahun 2029. Saya sangat bergembira karena proses konstitusional persemian, pemberhentian, dan persemian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Tabanan telah dapat dirampungkan sesuai tahapan yang telah ditentukan. Dengan demikian tidak terjadi stagnan, tidak terjadi stagnasi pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan Dewan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tabanan. Hadirin yang sangat saya muliakan, kita patut berbangga bahwa pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2024 khususnya di Kabupaten Tabanan telah berlangsung dengan aman, lancar, dan damai, dan demokratis sekali oleh anggotanya. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Tabanan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, unsur keamanan dari TNI Polri serta semua pihak, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar, penuh dialektika, mengedepankan etika dan taat hukum. Bolehlah tangan. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwa pemilu bukan tujuan akhir,
melainkan jembatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu masyarakat yang tata titi tentrem, kerteraharja, gemah ripa loh jinawi, kehidupan politik yang kondusif dengan demokrasi yang bermartabat telah diperlihatkan oleh masyarakat Tabanan dalam pemilu DPR RI, DPD RI, DPD-RD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tahun ini. Hal ini menjadi modal yang kuat untuk mensukseskan program pembangunan daerah Tabanan khususnya, serta pembangunan daerah Bali pada umumnya. Para wakil rakyat terpilih selanjutnya wajib mengemban amanat dan aspirasi mulia dari rakyat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, dan Kepala Daerah adalah dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua lembaga ini sama-sama berstatus pimpinan daerah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus dilakukan dengan baik untuk dilaksanakan program pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sebagaimana paradigma good governance atau pemerintahan yang baik mengisyaratkan tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian dan sidang dewan yang terhormat, atas nama pemerintah Provinsi Bali dan atas nama pemerintah Kabupaten Tabanan, saya mengucapkan selamat kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa jabatan tahun 2024 tahun 2029. Saya berharap saudara-saudara segera beradaptasi dalam tugas pengabdian yang terhormat ini untuk bersama-sama turut serta meningkatkan kinerja institusi dewan dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tabanan. Kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Tabanan masa bakti tahun 2019-2024 yang telah mengakhiri masa tugasnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdiannya selama 5 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi bekal untuk melanjutkan pengabdian dalam bentuk yang lain di masyarakat. Semoga desa yang dewasa senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan, dan perlindungan kepada kita sekalian. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menitipkan satu pesan leluhur Ide Betara Lelangit Bali kepada para pemimpin, sebagaimana tersurat dalam geguritan Niti Raja Sesana Karya. Pemimpin dan pengarang besar I Gusti Ngurah Madiaku, untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, geguritan Niti Raja Sesana Nawawarga konsep yang disebut ulah telu, yaitu Wijaya Sastra, Sopadina, dan Negara Yajana Wijaya Sastra. Artinya, seorang pemimpin hendaknya berperilaku damai serta teguh mengusahakan kebaikan dan adil, berusaha untuk selalu mengendalikan kemarahan dan selalu mengendalikan tutur katanya yang manis, lembut, dan menenangkan. Ini keberatan yang sangat luar biasa. Saya yakin selama ini teman-teman anggota dewan yang terhormat selama ini sudah sangat luar biasa. Saya lihat tutur katanya sudah manis-manis, senyumnya juga sudah manis-manis,
perilakunya sudah bijaksana, sesuailah dengan kepuritan ini. Bolehlah tepuk tangan. Sekali lagi saya bacakan. Memimpin juga harus mudah memberikan maaf serta ulas asih kepada para pendeta dan para yang sengsara. Sopadina menegaskan karakter. Seorang pemimpin harus memiliki kemantapan dan kesucian budi. Ia tidak terpesona oleh emas dan harta, karena ia tahu bahwa kekayaan tidak bisa dibawa mati. Figur pemimpin yang menjalankan ajaran ini biasanya memberi tanpa diminta, karena ia telah tahu keadaan masyarakatnya di seluruh negeri. Nagara Jaya, yaitu karakter pemimpin yang memperhatikan infrastruktur. Wah, ini kalau di Tabanan sudah kayaknya 96% infrastruktur sudah menjalankannya, seperti memperbaiki gedung-gedung yang rusak. Kayaknya sudah juga diperbaiki gedung-gedungnya yang rusak di Tabanan. Bukan hanya infrastruktur, gedung-gedung, jembatan, memberi sandaran tangan kepada seorang yang tengah kelaparan. Dari apa yang tersurat dalam lontar tersebut, kita merasakan adanya titipan formulasi ajaran kepemimpinan untuk kita jalani saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan tuntunan kepada kita sekalian, serta pikiran yang baik datang dari segala arah dalam dharma bakti kita kepada nusa, bangsa, dan negara. Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menyatakan menjalankan tugas sebagai legislatif harus mampu menjalankan budgeting, controlling, dan legislasi. Legislasi membuat perda yang pro masyarakat Tabanan membangun Tabanan aman, unggul madani, karena setiap masyarakat beda kebutuhan. Fungsi controlling membangun dan mewujudkan cita-cita Tabanan yang harus dikontrol oleh DPRD, mengelola anggaran atau budgeting oleh DPRD, yang mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai legislator ini ada 3 tugas, budgeting, fungsi controlling, dan fungsi legislasi. Jadi legislasi itu bagaimana membuat perda-perda, aturan-aturan yang pro masyarakat Tabanan. Bagaimana membangun Tabanan yang aman, unggul, madani, harus legislasinya, aturan perdanya, aturan undang-undangnya yang betul-betul yang memang pro kepada masyarakat Tabanan. Karena setiap kabupaten kan beda-beda tuntutan. Nah itu. Yang kedua juga fungsi controllingnya. Kami di pemerintah daerah Kabupaten Tabanan tidak akan bisa berhasil mewujudkan cita-cita masyarakat Tabanan kalau tidak dikontrol oleh wakil rakyat kita, yaitu tugas anggota dewan. Dan juga sebagai fungsi budgeting. Nah di dalam mengelola anggaran-anggaran potensi-potensi PAD maupun kebijakan-kebijakan menyangkut pembangunan kan DPR adalah salah satu juga fungsi budgeting, anggaran. Jadi antara eksekutif, legislatif, dua-duanya ini sebagai pimpinan daerah, bagaimana pada hakikatnya dengan keterbatasan, tapi akhirnya kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat, yaitu kesejahteraan, aman, unggul, dan madani. Ketua sementara DPRD Kabupaten Tabanan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena sudah memilih wakil-wakilnya dan sudah resmi dilantik. Setelah ditugaskan oleh masyarakat, DPRD wajib untuk menjalankan harapan masyarakat dan wajib menyampaikan aspirasi masyarakat. DPRD diharapkan belajar memaksimalkan diri agar lebih dekat dengan masyarakat. Harapannya seluruh aspirasi masyarakat tentunya bisa diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat. DPRD Kabupaten Tabanan berkomitmen dalam bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mendukung berlandaskan pengawasan, budgeting, dan legislasi. DPRD senantiasa mengoreksi dan mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Selama ini pemerintah Kabupaten Tabanan dan juga Provinsi Bali memiliki program yang pro rakyat.
Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan keberadaan DPRD dalam memberikan masukan demi kemajuan Kabupaten Tabanan. Kedua sementara DPRD Kabupaten Tabanan juga berkomitmen untuk selaras dengan pemerintah Provinsi Bali yang tentunya berpihak pada masyarakat. Kabupaten Tabanan wajib mengikuti, terlebih yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan. Kabupaten Tabanan juga berkomitmen memperkuat kearifan lokal, seperti mengenakan produk lokal Bali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah memilih wakil-wakilnya yang tentunya tadi sudah diresmikan. Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah dilantik. Itu juga rekan yang incumbent sekalipun newcomer. Karena setelah kita ditugaskan oleh rakyat dipilih, tentunya kita wajib menjalankan harapan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi. Maka dari itu harapan kami teman-teman yang sudah jadi dewan sekarang dilantik sekarang ini, mulai sekarang harus dia belajar memaksimalkan diri untuk mengurus masyarakat. Bagaimana caranya mengurus masyarakat tentunya dekat dengan masyarakat. Itu harapan saya. Karena kita dalam bertugas ini tidak bisa kan seperti kita sebelumnya tidak bertugas. Maka dari itu kita beban kita sekarang ini nambah kita lebih intens sekarang menjadi lebih. Nah, kami juga harapkan bagaimana harapan-harapan masyarakat itu yang tentunya diinginkan sekali dipenuhi oleh masyarakat itu wajib kita wujudkan. Kalau dalam mendukung pemerintah Tabanan itu wajib kita. Satu kerjaan kita kan tugas fungsi kita adalah kan ada pengawasan. Ya. Tapi pengawasan kita ada budgeting juga ada bidang legislasi juga. Nah kita dalam mendukung itu kita dalam pengawasan kita luruskan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang kurang bagus, mungkin kita dari wakil rakyat ini untuk mengoreksi dan mendukung program-program yang bagus untuk rakyat. Itu tidak sekedar kita dukung, kalau memang sudah bagus pasti harus kita dukung. Nah selama ini pemerintah Tabanan ini tentunya adalah juga pemerintah provinsi sangat bagus yang tentunya semua bisa kita dukung dari harapan kepada masyarakat. Nah tentunya dengan pengalaman sudah berkali-kali adakan pemilu ini, harapan kita juga setelah wakilnya dilantik, silahkan bagaimana kiranya kita akan bisa memanfaatkan daripada wakil rakyat itu secara maksimal. Tidak boleh kita juga mengurangkan untuk kepentingan pribadi saja, dan tentunya dan kepentingan untuk semua masyarakat, berikan masukan-masukan tentunya apa yang harus dilakukan oleh wakil masyarakat itu. Usai menjalani semua prosesi, sidang ditutup oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tabanan yang diakhiri dengan ucapan selamat kepada Dewan yang telah dilantik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, rapat para Dewan pada hari ini resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Salam.